ada beberapa sistem pada sepeda motor, kita akan coba praktek. Nanti tes kemampuan Anda, ya, kemampuan kita tes akan praktek, ya, pada sepeda motor. Terus berwirausaha. Apa langkah apa yang harus saya lakukan mulai sekarang untuk bisa berwirausaha? Itu penting. Ya. Nah, mulai sekarang, ya, Anda yang mungkin sehari merokoknya, ada yang tidak merokok di sini, sama sekali tidak merokok. Kita satu darah, ya. Saya juga tidak merokok. Dari STM kelas 11, ya. Saya tidak merokok dari STM kelas 11. Ring, ya, tang, obeng min, obeng plus, itu modal Anda bisa menang servis ringan. Pertama mengganti oli saja, itu sudah bisa. Itu berusaha. Terus kita coba next, ya. Nah, ada yang kenal dengan isi foto di dalam situ? Siapa? Siapa ini? Ini siapa? Nah, Pak Filipus. Kok bisa ada di situ? Nah, saya perbesar, ya, supaya. Nah, siapa Pak? Yang sebelah sini? Nah, kenal dengan Pak Rizky, Pak Filipus, ya? Nah, itu adalah Yamaha yang sudah standar, ya. Nah, makanya di SMK juga di sini kita juga pasang-pasangan biar mengikuti standar. Ini bengkel. Nah, Pak Rizky, Pak Filipus juga pernah di bengkel yang standar, pelatihan di sini, jadi sudah tidak diragukan lagi kemampuannya, ya, pengetahuannya sudah tidak diragukan lagi. Nah, bengkel, kita cari jawabannya. Ya, fungsi bengkel, kalau melihat di sini, Anda melihat di gambar ini, ya, kalau rusak bawa ke bengkel. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Nah, ini salah satu kerusakan yang disebabkan oleh settingan yang kurang pas. Nah, ini salah satu kerusakan yang tidak dirawat, tidak diperbaiki, atau tidak diperdulikan. Pokoknya asal pakai saja. Nah, ini tidak boleh terjadi kalau kita mempunyai kendaraan, apalagi kita di jurusan TPSN, sepeda motor. Kita harus mempunyai sepeda motor yang terawat. Nah, ini fungsi bengkel. Nah, ini bengkel kami, ya, di ARC, ya, atau di SDM. Nah, ini lokasinya bengkelnya. Itu masangnya di mana, Pak? Apa satu-satu? Nah, apa tiba-tiba kita lihat langsung jadi? Nah, karena kan ada komponennya di jari-jari, ada pelek, ya, ada tromolnya di jari. Nah, itu kita rangkai jadi satu. Rangkaiannya juga tidak boleh salah, harus pas. Nih, ya, kalau tadi pertanyaannya secara umum fungsi bengkel melayani keperluan teknis dari pelanggan. Nah, fungsi bengkel sepeda motor. Ada yang paham dengan nomor 34 punya siapa? Yang hobi gestrek di sini nomor 34 punya siapa? Punya Toying. Ada yang tahu nih Masnya? Punya Toying S sana sini, Toying SS ini motornya, ya, semplak. Nah, ini fungsi bengkel sepeda motor salah satunya adalah untuk, ya, memodifikasi memperbaiki rangka. Ini motornya Toying dia semplak seperti ini, kenapa? Nah, kebanteran, jatuhnya salah. Tidak, ya, ini murni kesalahan bengkelnya. Terus fungsi bengkel sepeda motor. Nah, fungsi bengkel tadi, fungsi bengkel melayani segala keperluan teknis konsumen. Nah, ini untuk fungsi bengkel sepeda motor ini memperbaiki, membetulkan, ya, memperbaiki garis miring, membetulkan. Baik, pasti betul nggak? Ayo. Yang baik pasti betul. Apalagi? Sepul, ada yang nyebut sepul lagi ya? Sepul. Terus? Ciri-cirinya apa? Kalau yang sepul pengapian AC dengan sepul pengapian DC, apa ciri-cirinya? Ayo, sebutkan. Ada yang tahu? Ciri-cirinya secara kasat mata kalau kita melihat di sepul itu sangat jelas. Perbedaan
perbedaannya. Ya, kalau AC itu spoolnya seperti apa? Perbedaannya kalau DC itu pengapiannya spoolnya seperti apa? Sama seperti di sistem pengisian juga kelihatan di spoolnya. Ya. Kalau di AC sumber api pada sistem pengapian sepeda motor, ya, itu sistem pengapiannya adalah dari spool CDI. Kita lihat di sini dimasukkan enggak? Pak istirahat nggak bentar Pak? Oh tidak ada. Istirahat ya? Ketiga istirahat. Kayaknya iya. Ya. Oh iya. Sistem pengapian dari spool. Pengapiannya itu, ya, kalau AC itu dari spool, ya, dari spool. Swiss Air, Supra, apalagi? Vega, Karisma DC. Jupiter DC, Jupiter Jet, VGR New. Panja. Apa? Ninja apa? AC apa DC? Ninja AC apa DC? Panja Honda Jazz. AC atau DC? AC. Bis. DC. Angkot. Ninja. AC atau DC? DC. AC. Odong-odong. RX AC. Swiss Air DC. AC. Kenapa Anda tahu pengapiannya AC? Bergantung putaran mesin. Sepeda motor pengapian AC tanpa aki motor akan hidup normal. Kalau yang DC tanpa aki hidup kurang normal. Maka kalau sistem pengapian DC ada yang namanya komponen yang membantu menyuplai. Mungkin kalau yang mainnya sipil sudah paham. Ya, jadi sistem pengapiannya itu disuplai dari sistem pengisian melalui kiprok, baru akan normal. Kalau tidak ada aki, tidak ada kiprok, tidak akan hidup motornya. Tapi kalau AC, kamu lepas semuanya kabel bodinya, yang penting spool CDI-nya ada, masukkan ke CDI, dari CDI ke koil, dari koil ke busi, motor hidup. Tapi kalau yang DC tanpa kiprok, tanpa baterai, sepeda motor yang tidak akan bisa hidup. Silakan yang punya Karisma, Kirana, dilepas akinya, dilepas kiproknya, hidup. Motor tanpa CDI tidak ada. Adanya motor jadul. Ayo, sistem pengapian motor jadul pakai CDI. Ada yang nggak pakai CDI. Motor dengan sistem pengapian platina. Vespa. Ya, platina. Ada yang masih punya motor pengapian platina? Apinya besar, kelemahannya adalah di RPM atas dia nggak stabil karena dia menggunakan. Tuh yang punya Vespa siapa? Vespa. Itu kelemahannya. Vespa. Apinya. Ada siapa di rumah? Ya. Nah itu platina Itu. tuh. Iya, kalau Vespa platina sudah sekarang dirubah menjadi CDI. Ayo, ada pemahaman lain silakan disampaikan tentang platina dan CDI. Sepeda motor yang dongkol C70 yang jadul platina itu dirubah menggunakan CDI sekarang. Ya, karena apa? Karena platina itu kurang stabil. Itu makanya dirubahlah menggunakan CDI. Hampir semua keluaran terbaru menggunakan CDI. Nah, sistem injeksi, sepeda motor sistem injeksi sekarang menggunakan CDI tidak? Menggunakan CDI tidak? Sepeda motor sistem injeksi? Ya, menggunakan ECU. Apa itu ECU? ECU, kontrol unit. Terus CDI, CDI. Ayo. Kalau ECU sudah tahu. Sekarang CDI.
Ya, kapasitor. D-nya bukan. Kapasitor. Dis. C. Discharge. I-nya ignition. Ya. CDI itu segalanya. Kapasitor. Nah, kapasitor mana yang namanya kapasitor? Berarti pada saat kita menguji starter pada sepeda motor, ya, namanya motor ini, kita uji. Nah, kita harus tahu dulu, ya, itu arus positif dan negatif yang menuju ke starter itu yang mana. Nah, di relay ini kalau bisa kita balik di belakang sini, ya, ini ada dua kabel. Sudah tahu prinsip relay belum? Ya, prinsip relay belum tahu ya. Jadi mau relay mobil, mau relay starter, kalau Supra Bapak relaynya bentuknya apa? Ada yang tahu? Kayak gini nggak? Relay starter Supra Bapak bentuknya bulat, bundar. Punya nggak ini? Punya nggak Pak Rizky? Relay starter grand? Ada. Coba pinjam. Itu. Jadi ada perbedaannya, tapi intinya adalah sama. Sini nggak ada ini Pak. Oh, minta spidol Pak ya. Ini SMK mengajarin, jadi butuh spidol. Jadi mau itu bandit starter mobil, mau bandit starter motor itu sama. Prinsip kerja relay itu sama. Jadi intinya adalah relay itu menggabungkan positif ini dengan aki langsung. Itu intinya. Ya, intinya di situ. Jadi relay ini hanya menghubungkan arus positif. Kalau negatifnya ini udah nyambung. Negatif itu nyambung di bodi atau massa. Ya, ini penting. Garisnya, ya. Kita pakai saja motor starter. Motor starter, ya, langsung dihubungkan ke massa. Bapak, ya maju sini. Nanti kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, biaya saya tanggung. Sini coba pegang. Ini harus positif dan harus negatifnya. Gimana? Nyetrum, berarti nggak berani. Oh ini. Ayo sukanya lama. Apa? Tunjukkan. Coba pegang aja. Barang positif negatifnya pegang barang. Dua-duanya. Ya, stop. Gak usah takut. Iya, pegang aja habis itu lah. Pegang cek. Enggak, karena harus DC. Coba yang AC listrik, Pak, coba ada enggak? Siapa yang berani listrik? Yang berani listrik nyetrum atau enggak? Siapa? Yakin nyetrum ya? Yakin, kalau yakin saya juga yakin. Oke, ini kita merangkai ke relay ya. Dari relay kita coba membuat rangkaian. Ini kita pakai aki, starter, relay dan saklar. Nanti kita kalau mau gabung di kontak juga bisa. Ini posisi relaynya di sini. Ini kita hubungkan ke positif yang akan bertemu dengan ini. Sama saja ini dia harus gabung di sini. Ya, sambil absen ya. Kontrol menggunakan kunci kontak. Jadi kita pasang kunci kontak. Kunci kontaknya posisinya
Ya, keluarnya di setelah aki. Ayo, bisa. Enggak tahu. Ada yang tahu nggak? Klik. Masukkan di string input. Keluar di string output. Ini masukkan sini lagi. Ketika kita kontak coba 7. Nah, ketika benar string ini berpengaruh atau tidak, kita cabut saja starter. Ketika kita mau ngetes starter ini hidup atau tidak, starter ini mati bermasalah. Nah, ini kita cukup saja menggabungkan ini tadi, ya. Nah, ini ya, yang ini menuju ke sini ke starter. Sama saja ini dilangsung, lihat, ya. Coba perhatikan. Ini kita langsungkan ini di sini, lihat, perhatikan, nyambung. Ini di sini nyambung, ya. Ini kita cabut nggak bermasalah, ini kita cabut nggak bermasalah, tetap hidup, ya. Nih, karena ini satu jalur. Ini yang tadi dirangkai kita cabut semuanya, kita gandengkan menjadi satu rangkaian, positif dan negatif saja, seperti ini. Nyambung. Nah, inilah artinya apa? Artinya itu tadi bahwa sebenarnya hanya butuh arus positif dan negatif saja untuk bisa menghubungkan motor starter dan kelistrikan lainnya. Sama seperti di lampu ini tadi. Lampu ini ketika dapat positif dan negatif, dia ya pasti hidup. Pasti itu. Tapi dilewatkan di saklar, lewat spring sebagai pengaman, lewat relay untuk minta berikan arus. Itu. Ya, ini. Jadi ini